Selamat pagi semua. It's a blessing to be here with you this weekend. Adalah sungguh suatu berkat berada bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian pada akhir pekan ini. Over the next few days, I'm looking forward to getting acquainted with you a little better. Jadi di dalam beberapa hari ke depan saya rindu untuk mengenal saudara lebih dekat lagi. I won't spend too much of your time with unnecessary remarks. Jadi saya tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu dengan terlalu banyak basa-basi. If you don't mind, I would like to pray as we begin. Jadi kalau saudara tidak apa-apa, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Our Father in heaven, we are grateful to be here in your presence. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur berada di dalam hadirat-Mu. We pray that you would both speak and be heard. Kami berdoa agar Engkau boleh berbicara dan juga didengar. Please open up our hearts to the moving of your Holy Spirit. Bukalah hati kami bagi pergerakan Roh Kudus-Mu. And let your word be powerful in our lives. Dan biarlah firman-Mu boleh berkuasa di dalam kehidupan kami. We thank you and we pray in Jesus' name. Kami mengucap syukur dan kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin. I recently traveled to Zimbabwe in Africa. Jadi saya baru-baru ini bepergian ke Zimbabwe di Afrika. And we had a wonderful time conducting evangelistic meetings in that beautiful country. Dan kami memiliki waktu yang sangat indah mengadakan KKR di negeri yang indah itu. Had some unforgettable experiences there. Itu adalah sebuah pengalaman yang tak terlupakan di sana. One of my unforgettable experiences occurred as I was traveling back to my home in the United States. Jadi salah satu pengalaman yang tak terlupakan itu adalah ketika saya dalam perjalanan pulang kembali ke Amerika Serikat. It wasn't a good experience, but it's one I will never forget. Itu bukanlah suatu pengalaman yang baik, tapi suatu pengalaman yang saya tidak akan lupakan. I went to collect one of my bags at the airport. Jadi saya sementara sedang mau ambil salah satu bagasi saya di bandara. And discovered the bag had somehow been ripped open. Dan mendapati bahwa bagasi itu ya tidak tahu bagaimana sudah dirobek, terbuka. It had been torn in half. Jadi sudah sampai dirobek setengahnya. Everything was still there, Jadi semua barang-barang masih ada di dalam sana. except for the things I really wanted. Kecuali satu hal yang saya sebenarnya sangat ingin jaga. Whoever or whatever had destroyed my bag Jadi siapa atau apapun itu sudah menghancurkan tas saya. had only taken the valuable things. Hanya mengambil barang yang berharga. One of them was a drum. Jadi salah satunya adalah sebuah drum. It was a very unique old drum. Jadi itu ada sebuah drum yang kuno dan sangat-sangat unik. And my son and I purchased that from a man in Zimbabwe. Jadi putra saya dan saya itu membeli drum ini dari seorang di Zimbabwe. It wasn't the sort of thing we were going to play. Neither of us play the drums. Jadi ini bukan sesuatu yang sebenarnya kita akan pakai mainkan karena kami berdua nggak ada yang bisa main drum ini. But it looked very African. Tapi itu kelihatannya sangat Afrika And it was very genuine. dan sangat asli. And we knew that drum would look beautiful somewhere in our home. Dan kami tahu bahwa drum ini akan menjadi suatu hiasan yang indah sekali di rumah kami. There's no way I will ever be able to replace that drum. Jadi tidak ada bagaimanapun saya tidak akan bisa gantikan drum ini. And that drum was taken from my bag. Dan drum ini sudah dicuri dari bagasi saya. Now the other thing that was taken from my bag Dan, was my shoes. dan hal lain yang juga diambil dari koper saya itu adalah sepatu saya. Someone must have had the same size feet as me. Jadi seseorang pastilah ukuran kakinya sama dengan ukuran saya. And they weren't expensive shoes. Ya mereka itu mau sepatu yang mahal. I don't wear expensive Bukan shoes. sepatu yang mahal. Ya saya tidak pakai sepatu yang mahal. But they were good shoes. Tapi itu sepatu yang bagus. And they were the only good pair of Sabbath shoes that I owned. Dan itu satu-satunya sepatu khusus untuk Sabat yang bagus yang saya punya. So what would I do? Jadi apa yang saya lakukan? I needed to go somewhere very shortly after that. Saya harus pergi ke suatu tempat segera setelah itu. I made a decision. Jadi saya membuat suatu keputusan. I wouldn't take shoes with me. Saya tidak akan bawa sepatu dengan saya. When I got to where I was going, I would buy some more shoes. Ketika saya sampai di tempat saya akan pergi, saya akan beli sepatu. And when I got there, Dan ketika saya sampai di I sana, was told we have a very good second-hand store, used clothing. jadi saya diberitahu bahwa kita ada toko baju-baju bekas, barang-barang bekas yang They bagus. said, you are in such a hurry. Jadi katanya, oh kamu ini sementara sedang sangat terburu-buru. Just see if you can get some
second-hand shoes. Jadi coba aja cari kalau bisa dapat sepatu bekas. And then when you have more time, Dan kalau sudah ada lebih banyak waktu, you can buy some good shoes. boleh cari sepatu yang bagus. I thought this is a good idea. Jadi saya pikir itu ide yang bagus. Cost me almost nothing. Jadi itu harganya ya hampir-hampir ya murah sekali lah. I found some very nice looking shoes. Jadi saya dapati sepatu bekas yang sangat bagus. And they were my exact size. Dan itu ukuran saya yang pas. I said, I have been blessed by God. Oh, saya sudah diberkati oleh Allah. I bought my shoes. Jadi saya beli sepatu saya. I wore my shoes. Jadi saya pakai sepatu saya. They were good. Itu bagus. For a few minutes, they were good. Selama beberapa menit itu bagus. And then as I was wearing my inexpensive second-hand shoes, Dan sementara saya sedang memakai sepatu saya yang bekas dan juga murah, the whole bottom fell off bebas, one of my shoes. salah satu sepatunya solnya itu udah lepas semua. It was seluruhnya. holding on just by a little bit of something, glue or something. Jadi itu cuma nempel sedikit karena masih ada dalamnya sedikit. As I walked on the shoe, Jadi sementara saya berjalan di sepatu itu, hey, what do we call these things in Indonesia? In the US, they call them flip-flops. In New Zealand, they jandals. What are they here? sendal. Sandala. They work Sandal. like sandala. Jadi kayak sendal gitu. I realized it's important to have good shoes. Jadi saya sadari penting untuk punya sepatu yang bagus. Shoes are big business now. Jadi sepatu ini adalah bisnis yang besar sekarang. Recently, I was in New York City. Jadi baru-baru ini saya ada di kota New York. And just for the sake of interest, just out of interest, we went into the Nike store. Jadi hanya karena kita penasaran, kita pergi ke salah satu toko Nike-nya di sana. And the shoes are very expensive. Nah sepatu-sepatunya sangat mahal. I would not wear them even if I could afford them. But they were very expensive. Jadi seandainya saya bisa beli pun saya juga nggak akan berani pakai karena sangat-sangat mahal. And while reading an article, I learned something I thought was interesting. Dan ketika saya baca suatu artikel, saya ada pelajari suatu hal yang menurut saya sangat menarik. There was a famous American athlete, Jadi ada seorang atlet yang sangat terkenal di Amerika. a basketball player named Michael Jordan. Jadi seorang pemain basket namanya Michael Jordan. They say he's the best basketball player ever to have played. Mereka katakan bahwa Michael Jordan ini adalah atlet basket yang paling terbaik yang pernah ada. During all of the years that he played basketball as a professional, Jadi di dalam tahun-tahun dia bermain basket secara profesional, he earned $95 million, dia menghasilkan 95 juta dolar. which is a lot of money. Ya kira-kira kalau di Indonesia itu 1 triliun hampir. Last year, Jadi tahun lalu just from the sale of his shoes, hanya dari penjualan sepatu-sepatunya saja he earned $100 million. dia dapat 100 juta dolar. Just last year. Hanya tahun lalu saja. Clearly, shoes are very important. Jadi jelas sekali bahwa sepatu itu sangat penting. They are big business. Itu adalah bisnis yang besar. We need to have them. Ya, kita perlu punyainya. It's hard to get by without them. Ya, sangat susah untuk melakukan kegiatan tanpa sepatu. Now, you remember the lady who was the president of the Philippines. Jadi saudara ingat salah satu ibu negara Filipina yang Her lampau. name was Imelda Marcos. Namanya adalah Imelda Marcos. And everybody said she owned so many pairs of shoes. Dan mereka katakan bahwa ibu ini punya begitu banyak sepatu. Someone said she owned 1,000 pairs of shoes. Ada yang bilang bahwa dia punya itu 1000 pasang sepatu. She said that is not true. Dia bilang itu nggak benar. She said, I own 1,060 pairs of shoes. Dia bilang, oh saya punya 1060 pasang. That's a lot of shoes. Nah itu sepatu yang sangat banyak. I don't know who would need so many shoes. Saya nggak tahu siapa yang butuh sepatu sebanyak itu. When you get to the Bible, you read about shoes. Jadi ketika saudara dapat di Alkitab, saudara akan baca tentang sepatu. And sometimes they're simply referring to sandals. Dan kadang-kadang itu hanya merujuk kepada sendal. Now, when Moses approached the burning bush, Jadi ketika Musa menghampiri semak yang terbakar, God said, take off your shoes, Allah katakan, tanggalkanlah kasutmu. because the ground on which you are standing is holy ground. Karena tanah di mana engkau berdiri adalah kudus. Very interesting story about the Gibeonites who deceived Joshua. Jadi ada satu cerita yang menarik tentang orang-orang Gibeon yang menipu Joshua. They turned up and said they've come from a faraway country.
Jadi mereka datang lalu mereka bilang, oh kami datang dari negeri yang jauh. They brought with them moldy bread, Mereka bawa bersama-sama dengan mereka roti yang sudah berjamur. old provisions. Jadi perbekalan-perbekalan yang udah lama. And the Bible says they brought patched up shoes. Dan Alkitab katakan bahwa mereka bawa sepatu yang sudah tambal sulam. John the Baptist said he wasn't worthy to tie the laces on Jesus' shoes. Yohanes Pembaptis katakan bahwa ia tidak layak untuk menanggalkan kasut yang Yesus pakai. And when the prodigal son came home, Dan ketika anak yang hilang itu pulang ke rumah, his father said, kill the fatted calf, ayahnya katakan bunuhlah lembu yang gemuk itu, put on a new robe, pakaikan jubah yang baru, and get him some new shoes to Dan- put on his feet. dan bawalah sepatu yang baru untuk dipakaikan kepada kakinya. Now, the Apostle Paul spoke about the importance of having good shoes. Nah, Rasul Paulus mengatakan pentingnya memiliki sepatu yang baik. So I want you to look at that passage with me in Ephesians chapter 6. Jadi saya mau saudara buka bersama-sama dengan di dalam Efesus pasalnya yang ke-6. There is a lot we could say about this passage in Ephesians chapter 6. Jadi ada banyak hal yang bisa kita katakan mengenai perikop di Efesus pasal 6 ini. It's a very important passage of the Bible. Ini adalah salah satu pasal yang penting dalam Alkitab. It speaks to people of all ages, Ini berbicara kepada orang-orang di dalam segala zaman, and segala it umur. speaks to the times in which we live. Dan juga terutama berbicara di dalam masa di mana kita hidup sekarang. We begin in Ephesians 6 and verse 10, Kita mulai di dalam Efesus 6 pasal yang ke-10. where Paul says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Rasul Paulus katakan ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Now we see a little phrase here that I'm going to come back to over and over again during this weekend. Nah, kita akan sampai di dalam pada satu ungkapan yang saya akan ulangi lagi di dalam akhir pekan ini. And this is where Paul says, be strong in the Lord. Dan ini di mana Rasul Paulus katakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Let me ask you a question. Saya mau tanyakan pertanyaan kepada saudara. Is it important Apakah penting that as Christians sebagai orang Kristen we are strong? kita harus kuat? Yes or no? Ya atau tidak? Sure it is. So we understand that. It's very important. Jadi kita pahami bahwa ini sangat penting. But I will tell you this. Tapi saya mau katakan ini, If we don't understand that phrase correctly, kalau kita tidak memahami ungkapan ini dengan tepat, it will completely destroy our Christian experience. ini akan benar-benar menghancurkan kehidupan Kristen kita. Misunderstanding those few words Jadi salah pemahaman terhadap beberapa kata-kata ini might cost you your everlasting life. mungkin dapat mengakibatkan saudara kehilangan hidup kekal saudara. So listen carefully, Jadi dengarkan baik-baik. and we will come back to that concept on many occasions this weekend. Dan kita akan kembali ke dalam konsep ini pada beberapa kesempatan dalam beberapa hari ke depan. Yet Paul said, be strong in the Lord. Paulus katakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. And then he said in verse 11, Dan ia katakan di dalam ayat yang ke-11, put on the whole armor of God, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, that you may be able to stand against the wiles of the devil. supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Now this suggests to us some very important things. Nah, ini menyampaikan kepada kita beberapa hal yang sangat penting. Anybody who is putting on armor is somebody who is involved in a conflict. Jadi siapa saja yang memasang perlengkapan perang itu adalah orang yang terlibat di dalam suatu pertarungan. Now you could say that a game of soccer or football is a conflict. Jadi saudara bisa katakan bahwa suatu pertandingan sepak bola itu adalah sebuah pertarungan. And I know that soccer is very popular in Indonesia. Dan saya tahu sepak bola ini sangat populer di Indonesia. A soccer player will have soccer boots on their feet, Jadi seorang pemain bola akan ada sepatu bolanya. maybe pads to protect their shins, Ya mungkin itu pelindung tulang keringnya. but that's it. Tapi itu saja. You would not see a soccer player take the field wearing a suit of armor.
Jadi saudara tidak akan lihat seorang pemain bola datang ke lapangan dengan pakai baju zirah. That person would look out of place. Nah, orang itu akan kelihatan tidak pada tempatnya. There are other conflicts that you can think of, Jadi ada macam-macam lagi pertarungan yang bisa saudara pikirkan. whether in the area of sport or just in the area of life. Apakah bahkan di olahraga atau dalam hidup pada umumnya. And I cannot think of too many where an individual would enter into that arena wearing armor. Dan saya tidak bisa pikirkan terlalu banyak di mana orang ini akan datang ke arena tersebut dengan berbaju zirah. When the Bible speaks about somebody wearing armor, Ketika Alkitab mengatakan seseorang yang berbaju zirah, it suggests to us somebody who is going into battle. ini menunjukkan kepada kita seseorang yang sementara akan berperang. You remember the story of David and Goliath. Jadi saudara ingat kisah tentang Daud dan Goliat. David said that he would fight against the giant. Jadi Daud katakan bahwa ia akan pergi melawan raksasa itu. King Saul said, "Here, wear my armor." Raja Saul katakan, ini pakailah baju zirahku. A life-threatening situation, Jadi dalam situasi yang berbahaya, which called for protection of the very best kind. yang perlu perlindungan yang terbaik yang seadanya. Somebody wearing armor is somebody engaging in warfare. Jadi seseorang yang memakai baju zirah adalah orang yang sementara terlibat di dalam peperangan. Which suggests to us very strongly Yang menunjukkan kepada kita dengan sangat jelas that Paul was telling the church at Ephesus, you are involved in warfare. bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa engkau sedang terlibat dalam suatu peperangan. Now we want to be careful that we don't overstate this. Nah, kita harus berhati-hati supaya kita tidak terlalu membawa ini lebih jauh dari seharusnya. But the great danger with Christians is that we understate the importance of this. Tetapi bahayanya bagi orang Kristen adalah kita malah meremehkan pernyataan ini. I have never been involved in a war. I've never been in the military. Jadi saya tidak pernah terlibat dalam perang, saya tidak pernah masuk dalam militer. I have many friends who have served in the military. Tapi saya punya banyak teman yang pernah ikut terlibat dalam militer. In fact, near where I live right now, Bahkan dekat di mana saya tinggal sekarang, there is buried a Seventh-day Adventist man ada yang dimakamkan di sana seorang Advent who became famous Yang- for his bravery in the military. yang menjadi terkenal oleh karena keberaniannya dalam karir militernya. He served during World War II. Dia itu berperang ketika Perang Dunia Kedua. He did not carry a weapon. He refused to do so. Ia menolak untuk membawa senjata. He was a combat medic. Ia adalah seorang dokter perang. And he saved the lives of dozens of men. Dan ia sudah menyelamatkan nyawa daripada puluhan orang. His story is, on the one hand, an inspirational story. Jadi kisahnya di satu sisi adalah sebuah kisah yang sangat inspirasional. He was awarded the highest honor ever given by the government of the United States of America. Ia diberikan suatu penghargaan tertinggi yang pernah diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. His story is a story of commitment and bravery and service. Jadi kisahnya adalah suatu cerita tentang komitmen, keberanian, dan juga pelayanan. But at the same time, his story is a story of tragedy. Tapi pada saat yang sama, kisahnya juga adalah sebuah kisah yang tragis. Because war is tragic. Karena perang itu adalah suatu hal yang tragis. There's nothing good about what happens in warfare. Jadi tidak ada hal yang baik yang terjadi di dalam peperangan. During World War I or World War II or any other war you care to name. Jadi di dalam masa Perang Dunia I atau Perang Dunia II atau perang apa saja yang saudara bisa sebutkan, Thousands, even millions of lives have been lost. jadi ribuan, bahkan jutaan nyawa itu hilang. And many other lives have been damaged and harmed. Dan banyak lagi jiwa-jiwa yang terlukai. Whole families have been torn apart because of warfare. Jadi keluarga-keluarga itu tercerai-berai oleh karena peperangan. Nations have been destroyed because of warfare. Jadi negara-negara yang hancur oleh karena perang. During a war, we find two opposing sides. Jadi di dalam perang kita dapati dua pihak yang berlawanan. Each side is intent
on completely destroying their enemy. Jadi masing-masing pihak itu sangat ingin untuk menghancurkan musuhnya. If you were involved in a war, Jadi kalau saudara terlibat di dalam perang, you would have to be vigilant at all times. saudara harus siap siaga pada setiap waktu. In fact, that tension can irreparably damage your mind simply from being in that environment. Jadi bahkan ketegangan yang ada itu bisa merusak pikiran saudara secara permanen hanya karena berada di tempat seperti demikian. You have to be constantly alert Saudara harus awas setiap saat because there is danger everywhere karena ada bahaya di setiap sisi and you could lose your life. dan saudara bisa kehilangan nyawa saudara. Now, Paul says you need armor, Nah, Paulus katakan bahwa engkau butuh baju zirah which suggests to us that we are caught in the midst of a war. yang menyatakan kepada kita bahwa kita sementara terperangkap di dalam suatu peperangan. We refer to this warfare as the great controversy. Nah, kita menyebut peperangan ini sebagai pertentangan besar. Friends, we have an enemy, Ya, saudara-saudara, kita punya seorang musuh and that enemy is committed to our destruction. dan musuh itu sangat berkomitmen untuk kehancuran kita. That enemy wants to do us harm. Musuh itu mau melukai kita That enemy wants to end our lives dan musuh itu mau mengakhiri hidup kita and rob us of eternal life. dan merampas hidup yang kekal itu dari kita. You know, it is a real challenge that we face living in this world. Jadi saudara tahu bahwa ini ada suatu tantangan yang sangat besar yang kita dapati hidup di dunia ini sekarang. There are very few things that happen in this world by accident. Jadi hanya ada sedikit sekali hal-hal yang terjadi di dunia ini yang karena ya kebetulan saja. Satan has engineered a world in which it is very difficult for someone to maintain their Christian experience. Jadi setan sudah merancang dunia ini sedemikian rupa sehingga sangat sulit bagi seseorang untuk menjaga kehidupan Kristennya. And when I say difficult, I mean there are hazards everywhere. Dan ketika saya katakan itu susah, saya bilang ada bahaya, ada kesulitan di mana-mana. There are distractions everywhere. Ada hal-hal yang mengalihkan perhatian di mana-mana. There are so many things that would turn us away from Jesus, Ada begitu banyak hal yang akan mengalihkan kita dari Yesus. even good things. Bahkan hal-hal yang baik sekalipun. And many things have been calculated by the devil to turn us away from faith in God. Dan banyak hal yang sudah diperhitungkan oleh setan untuk menghalau kita dari Allah. The problem is, it's easy to find those things attractive or interesting or exciting. Jadi masalahnya adalah sangat mudah untuk mendapati hal-hal demikian itu sangat menarik atau ya seru. And so it's important for us to decide what is really important. Makanya sangat penting bagi kita untuk menentukan manakah yang hal yang paling penting. If you have decided that honoring God is most important to you, Kalau saudara sudah putuskan bahwa menghormati Allah adalah yang paling penting bagi saudara, then the decisions that you make, maka keputusan-keputusan yang saudara buat, the things you get involved with in this world, hal-hal yang saudara libatkan diri dalam dunia ini will reflect your commitment to God. akan menunjukkan komitmen saudara kepada Allah. I want to tell you very plainly, Saya mau katakan dengan sangat jelas. this is no time to be casual about your relationship with God. Ini bukanlah waktu di mana kita bisa santai-santai saja dalam hubungan kita dengan Allah. We are late in the history of the world, Kita sudah sangat-sangat di ujung daripada sejarah dunia ini. and the decisions we make today will impact our eternal future. Dan keputusan-keputusan yang kita buat akan memberi dampak bagi kehidupan masa depan kekal kita. Paul made it very clear that we are caught in a war. Jadi Paulus menyatakan dengan sangat jelas bahwa kita sementara terlibat dalam suatu peperangan. And so he said, put on the whole armor of God. Oleh karena itu, ia katakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. In verse 12 of Ephesians 6, he said this, Di dalam ayat 12 pasal yang ke-6 Efesus, ia katakan, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Our enemy is a spiritual enemy. Musuh kita adalah musuh rohani.
And we find ourselves in a spiritual warfare. Dan kita dapati diri kita terlibat dalam peperangan rohani. And so Paul says what you need to do, verse 13, is take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Oleh karena itu Paulus mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. I want to suggest something to you today. Jadi saya mau menyampaikan sesuatu kepada saudara. God is looking for people who will make a stand. Jadi Allah sedang mencari orang-orang yang akan mau berdiri teguh. People who will put God first and everything behind God. Orang-orang yang akan menempatkan Allah yang terutama dan yang lainnya itu kemudian. People who will make a decision in their mind, I am a believer in Jesus. Jadi orang-orang yang akan membuat keputusan dalam pikirannya bahwa saya adalah orang yang percaya kepada Yesus. And then allow that decision to impact everything about their lives. Dan membiarkan keputusan itu memberi dampak bagi keseluruhan hidup mereka. We are in a warfare. Kita sementara ada di dalam peperangan. And we are fighting an enemy who is at the top of his game. Dan kita sementara sedang berperang dengan seorang lawan yang sangat-sangat hebat di dalam apa yang dia lakukan. Paul said, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Paulus katakan ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Paul said these things will protect you in this spiritual warfare. Jadi Paulus katakan bahwa hal-hal ini akan melindungi saudara di dalam pertempuran rohani. Truth, God's word, the Bible. Jadi kebenaran, firman Allah, Alkitab. The breastplate, righteousness, the righteousness of Jesus Christ. Berbaju zirahkan keadilan, keadilan Yesus Kristus. He then says, and having your feet shod with the preparation of the gospel of peace. We'll come back to that. Ia kata ayat 15 berikutnya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. He speaks about having the shield of faith to quench the fiery darts of the wicked. Ia mengatakan tentang memiliki perisai iman supaya dapat memadamkan panah api dari si jahat. Verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Salvation will protect your mind. Jadi keselamatan akan melindungi pikiran saudara. The sword which you hold is the word of God. Dan pedang yang saudara pegang adalah firman Allah. And then in verse 18, he encourages us to pray. Dan di dalam ayat yang ke-18, ia mendorong kita untuk berdoa. But verse 15, Di dalam ayat 15, he says, you must have your feet shod with the preparation of the gospel of peace. dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. You want to have something appropriate on your feet. Jadi saudara mau memakai sesuatu yang pas bagi kaki saudara. Now in writing this, Paul was not talking about running shoes. Dan ketika menulis ini, Paulus tidak katakan tentang sepatu untuk berlari. He didn't say the shoes you need are something that would enable you to run fast, to get away from the enemy. Jadi ia tidak katakan bahwa sepatu yang saudara perlukan adalah sepatu yang bisa membawa saudara berlari cepat dari musuh. These were not the kind of shoes that you might choose to wear to church on a Sabbath. Ya, ini bukan suatu gereja sepatu yang mungkin saudara akan pilih untuk bergereja hari Sabat. These shoes that a soldier would wear were shoes that enable you to stand your ground. Dan kalau kasut yang dipakai oleh prajurit adalah kasut yang bisa sedemikian rupa memampukan dia untuk berdiri teguh. Paul is saying you need something to maintain steady footing. Jadi Paulus katakan saudara perlu sesuatu yang dipakai supaya bisa berpijak dengan teguh. Imagine a warrior in battle engaged in hand-to-hand combat. Jadi bayangkan seorang prajurit yang sementara sedang bertarung tangan kosong. And around the Middle East where Paul lived, the ground was rocky. It was often not stable or firm.
Dan di Timur Tengah sana di mana Paulus hidup, ya mungkin tanahnya itu kadang-kadang berbatu-batu, nggak stabil. You couldn't have a soldier engaged in combat who couldn't get traction where he stood. Jadi saudara tidak bisa dapati seorang prajurit yang sementara bertempur yang kakinya itu terpeleset-terpeleset. If you were ever to have the experience of walking on ice, you would know how slippery it is. Jadi kalau saudara pernah berjalan di atas es, saudara akan tahu betapa licinnya itu. After rain like we had this morning, Jadi seperti hujan kalau seperti kita dapat di pagi hari ini. the walkways can become very slippery. Nah, jalan itu bisa sangat-sangat licin ya. That would not make combat simple. Itu tidak akan membuat pertarungan ya sederhana, susah jadinya. Paul is telling us that we are in the fight of our lives. Jadi Paulus katakan bahwa kita sementara di dalam suatu pertarungan atas hidup kita. And he says, you want to fight in God's strength. Dan ia katakan bahwa engkau mau untuk bertarung dalam kekuatan Allah. And use those things that God has given you for your protection and defense. Dan menggunakan hal-hal yang Allah sudah sediakan bagi perlindungan dan juga keselamatan saudara. And Paul says if you are going to stand firm in this world, Dan Paulus katakan jika saudara mau untuk berdiri teguh di dunia ini, then you want to possess the preparation of the gospel of peace. maka saudara harus memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Now I would like to encourage you about something. Nah, saya mau mendorong saudara tentang suatu hal. We want to be careful that we understand just what it is that we believe. Kita mau berhati-hati di dalam mengerti sebenarnya apa sih yang kita percayai. Now when we read Revelation chapter 14, Nah, ketika kita baca di dalam Wahyu pasal 14, we read about three angels flying in the midst of heaven having the everlasting gospel. kita membaca tentang malaikat yang terbang di langit yang memiliki Injil kekal. They have God's message for these last days. Mereka memiliki pekabaran Allah bagi zaman akhir ini. The first angel says, fear God and give glory to him. Malaikat yang pertama katakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Approach God with reverence and respect, Datanglah menghampir kepada Allah dengan penuh rasa hormat dan hikmat, with holy fear. dengan rasa takut yang kudus. Let your entire life be lived with reference to God. Biarlah keseluruhan hidup saudara itu dihidupkan dengan rasa hormat kepada Allah. Let God have your whole heart, that he may be glorified in everything that you live. Biarlah Allah memiliki sepenuh hati saudara sehingga Ia boleh dimuliakan dalam hidup saudara. The Bible then says, the hour of his judgment is come. Alkitab kemudian katakan bahwa telah tiba waktu penghakimannya. Our study of the Bible has revealed to us that we are living in the time of heaven's final judgment. Jadi pembelajaran Alkitab kita sudah mengatakan kepada kita bahwa sekarang kita hidup di zaman-zaman akhir penghakiman surgawi. An exciting time in the history of the universe, Sebuah saat-saat yang sangat mendebarkan di dalam sejarah alam semesta ini. telling us that Jesus is soon to return, Mengatakan kepada kita bahwa Yesus segera akan kembali. that he is engaged now in his work of final judgment, Bahwa Ia sementara sedang terlibat di dalam pekerjaan penghakiman yang terakhir. reviewing the books in heaven Sementara sedang memeriksa buku-buku di surga. and determining who has really surrendered to Jesus and who has not. Dan menentukan siapa yang sudah benar-benar menyerahkan diri kepada Yesus dan siapa yang tidak. That first angel goes on to say, worship him who made heaven and earth and the seas and the fountains of waters. Dan malaikat yang pertama itu melanjutkan katakan, sembahlah Dia yang sudah menciptakan laut, darat, dan seluruh mata air. In earth's last days, there is a call to true worship. Di dalam hari-hari terakhir dunia ini ada suatu panggilan bagi penyembahan yang sejati. We know when John wrote that verse, he was quoting the fourth commandment, which speaks of the seventh-day Sabbath. Kita tahu bahwa ketika Yohanes menuliskan hal itu, ia sementara mengutip hukum yang keempat tentang hari Sabat. We understand that true worship makes a difference. Kita menyadari, kita memahami bahwa penyembahan yang sejati itu ada perbedaannya. I was raised as a Roman Catholic. Jadi saya ini dibesarkan sebagai seorang Katolik Roma. I went to church on Sunday every week for many years. Jadi saya bergereja di hari Minggu setiap pekannya selama bertahun-tahun. In fact, for approximately 3 years, I went to church every day.
Dan bahkan kira-kira selama kurang lebih 3 tahun saya pergi ke gereja setiap hari. But later in my life, I read the Bible. Tapi kemudian dalam hidup saya baca Alkitab. I discovered it says, remember the Sabbath day to keep it holy. Dan saya baca bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. That was not what I was accustomed to. Nah, itu bukan sesuatu yang saya terbiasa. That's not what I was raised to believe. Itu bukan sesuatu yang saya dibesarkan untuk percayai. That's not what I did. Itu bukan sesuatu yang saya sudah lakukan. But it is what the Bible says. Tapi itulah apa yang Alkitab katakan. And I understand that was God's will for my life. Dan saya pahami itu sebagai kehendak Allah dalam hidup saya. And God led me to embrace the seventh-day Sabbath. Dan Allah menuntun saya untuk menerima Sabat hari ke-7. As we read the Bible, we see this becomes an issue for all people down in the close of time. Dan sementara kita lanjut baca Alkitab, kita dapati bahwa inilah yang menjadi permasalahan bagi seluruh bangsa di akhir zaman ini nanti. It's what we believe. Itu adalah apa yang kita percayai. It is the will of God. Itu adalah kehendak Allah. It is of eternal importance. Ini adalah dalam suatu kepentingan yang kekal. And Jesus calls us to worship Him in truth in these last days. Dan Yesus memanggil kita untuk menyembahnya dalam kebenaran di dalam zaman akhir ini. This is all part of the everlasting gospel. Nah, inilah bagian dari Injil yang kekal itu. Then there is a second angel. Dan kemudian ada malaikat yang kedua. Babylon is fallen, that great city. Sudah rubuh Babel, kota yang besar itu. We understand Babylon as representing spiritual confusion. Jadi kita pahami bahwa Babylon itu melambangkan kebingungan rohani. And there is so much spiritual confusion in this world. Dan ada begitu banyak kebingungan rohani di dunia ini. Just yesterday, driving here, Ya kemarin, sementara saya berkendara ke kemari, we passed a location where a large statue was being removed. jadi kami melewati suatu tempat di mana ada sebuah patung yang besar yang sementara sedang dipindahkan. And a new idol was being placed in the place of that statue. Dan sebuah patung yang baru akhirnya ditaruh di tempat tersebut juga. People believe so many varied things in this world. Jadi orang itu percaya begitu banyak hal-hal yang bervariasi di dunia ini. Within Christianity, there is great confusion, Di dalam kekristenan juga ada begitu banyak kebingungan. where people have the ability to read the Bible Di mana orang punya kemampuan untuk membaca Alkitab and then do something completely different to what the Bible says. dan melakukan hal-hal yang sangat bertolak belakang dengan apa yang Alkitab katakan. The Bible says Babylon is fallen, Tapi Alkitab katakan bahwa Babylon sudah rubuh. and we are called to worship God in spirit and in truth. Dan kita dipanggil untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. This is part of the everlasting gospel. Inilah bagian daripada Injil yang kekal itu. Then there is a third angel. Dan ada malaikat yang ketiga. That third angel warns us against worshiping the beast. Dan malaikat yang ketiga itu memperingatkan kita supaya tidak menyembah binatang. And it urges us not to receive the mark of the beast. Dan ini mendorong kita supaya tidak menerima tanda binatang itu. And if you have studied the Bible much at all, you should know then who that beast is the Bible is talking about. Dan kalau saudara sudah belajar Alkitab, saudara tentu akan pahami siapakah yang disebutkan oleh Alkitab sebagai binatang itu. An institution of great global power. Sebuah institusi yang memiliki kuasa dunia yang sangat berpengaruh. Dominant religiously and politically. Yang sangat dominan secara agama dan juga secara politik. This is part of the everlasting gospel. Nah, inilah bagian daripada Injil yang kekal itu. And Paul says, make sure you have your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Dan Paulus katakan, pastikanlah kaki saudara berkasutkan kerelaan untuk mengabarkan Injil damai yang kekal. The gospel. What do we understand about the gospel? Injil, apa yang kita pahami sebagai Injil itu? If I were to ask you what the gospel was, Kalau saya tanyakan kepada saudara, apakah Injil itu? you might answer me by saying,
fear God and give glory to Him. Jadi saudara bisa jawab saya dengan katakan, oh ya takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. You might say the gospel, that's judgment hour and 7-day Sabbath. Dan saudara bisa katakan, oh itu adalah tentang hari penghakiman dan juga Sabat hari ke-7. You might say the gospel, Babylon has fallen, don't worship the beast or receive the mark of the beast. Jadi saudara bisa bilang, oh Injil, bahwa Babylon sudah rubuh, janganlah menyembah binatang atau menerima tanda binatang itu. And I would say to you, yes. Dan saya akan katakan, oh iya, iya. And then I would say to you, no. Dan saya juga katakan, oh tidak. Turn with me in your Bible to 1 Corinthians chapter 15. Mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. I think we're about to look at something really important. Saya kira kita akan melihat sesuatu yang sangat penting. Something defining. Sesuatu yang menjabarkan. As you turn there, let me remind you of something that I'm certain you already know. Dan sementara saudara buka ayat ini, saya mau ingatkan sesuatu yang saya yakin saudara sudah paham. That word gospel, it simply means good news. Bahwa kata Injil itu artinya ya kabar baik. The Greek word that we get gospel from, the Greek word from which we derive the word gospel, Jadi kata Yunani di mana kita ambil akar katanya yang kita sebutkan sebagai Injil, is the same word from which we describe the word angel. adalah kata yang sama yang kita sebutkan sebagai malaikat. Understood correctly, an angel, angelos, is a messenger. Jadi dipahami dengan benar, seorang malaikat, angelos, itu adalah seorang juru kabar. And rightly understood, an evangelist, if you go back to the old Greek language, an evangelist was somebody who brought a message of hope. Dan bisa kita pahami juga kata evangelis, kalau kita lihat di dalam kata aslinya itu artinya seorang yang membawa kabar baik. This messenger would bring a message of victory, Dan juru kabar ini akan membawa suatu pekabaran tentang kemenangan. a message that caused or brought political or personal joy. Suatu pekabaran yang akan membawa sebuah sukacita secara politik ataupun sukacita secara pribadi. An evangelist literally is a bringer of good news. Jadi secara harfiah, evangelis adalah seorang yang membawa kabar baik. We believe the good news. Kita percayakan kabar baik itu. Look at this classical or classic definition of the gospel in 1 Corinthians 15. Mari kita lihat suatu definisi yang klasik terhadap apakah Injil itu di dalam 1 Korintus pasal 15. Verse 1. Ayat yang pertama. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein you stand. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritahukan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. By which also you are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Now notice this is very important. Nah, perhatikan ini sangat penting. We are saved by this gospel message. Kita diselamatkan oleh pekabaran Injil ini. Now I just want to challenge you a little bit. Nah, saya mau menantang saudara sedikit saja. Did anyone ever get saved by finding out who the Antichrist of Bible prophecy was? Apakah orang bisa diselamatkan dengan mengetahui siapakah antikristus itu dalam Did anyone nubuatan? ever get saved by finding out they were in Babylon? Apakah orang itu akan diselamatkan kalau ia dapati sementara ada di dalam Babylon? Was anyone ever saved because the judgment is taking place in heaven? Apakah orang akan diselamatkan karena penghakiman sementara sedang berlangsung di surga? Or Atau was anyone ever saved by the seventh-day Sabbath? apakah orang diselamatkan oleh sahabat hari ke-7? You know the answer to those questions. Saudara tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? The answer is no. Jawabannya tidak. Those are very important things. Nah, itu adalah hal-hal yang penting. If I didn't keep the Sabbath, I wouldn't be here today. Ya, kalau saya tidak menguruskan hari Sabat, saya tidak akan ada di tempat ini sekarang. I am motivated by the idea that the judgment is taking place in heaven. Jadi saya dimotivasi oleh
fakta bahwa sementara ada pengadilan yang sedang berlangsung di surga. I am encouraged that in this judgment, Jesus is for me and not against me. Jadi saya diberi semangat oleh fakta bahwa Yesus adalah membela saya dan bukan mendakwa saya. I don't want to be part of Babylon. Ya, saya tidak mau menjadi bagian daripada Babylon. When I made the decision to follow the Bible, Ketika saya membuat keputusan untuk mengikuti Alkitab, I left the church my family attended. saya meninggalkan gereja yang dihadiri oleh keluarga saya. I left my job and my career Jadi saya tinggalkan pekerjaan dan karir saya to step into something I knew nothing about. untuk melangkah ke dalam suatu hal yang sebenarnya saya tidak terlalu tahu apa itu. I left my past behind and didn't even know if I had a future. Saya sudah tinggalkan masa lalu saya dan saya tidak tahu apakah ada masa depan bagi saya. So these things we read in Revelation chapter 14, they're very important, Nah, jadi hal-hal yang kita baca ini di dalam Wahyu 14 ya mereka sangat penting. but they're not the gospel. Tapi mereka bukanlah They Injil. comprise the final good news message to go to the world in the last days. Ya, mereka itu ya, Injil yang kekal pada akhir zaman itu terdiri atas hal-hal tersebut. But it's important to know who we are as believers in earth's last days. Tetapi adalah penting untuk mengetahui siapakah diri kita sebagai orang percaya dalam hari-hari akhir bumi ini. We are messengers of the gospel, Kita adalah juru kabar dari Injil, not critics of somebody else's church. bukan sebagai kritikus bagi gereja orang lain. We are followers of Jesus, Kita adalah pengikut Yesus, not gossipers about things that are taking place in the world, perhaps of which we know nothing. bukan seorang penggosip-penggosip tentang hal-hal dunia yang mungkin sebenarnya kita tidak paham. Our message is clear and distinct, Pekabaran kita itu jelas dan unik, berbeda. and we don't need to waste any energy Dan kita tidak perlu buang-buang tenaga on theories we cannot possibly understand. dalam hal-hal ya, ketakutan yang kita tidak bisa pahami. Look at this in verse 3. Mari kita lihat ini di dalam ayat yang ketiga. For I delivered to you first of all that which I also received. Here it is, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. And that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. And then Paul goes on to say, Jesus was seen by Peter, then the 12, then the 500, and James, and so on. Dan Rasul Paulus melanjutkan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan kepada 12 rasul dan orang 500 murid dan seterusnya. The message that we have to take to the world is the message of Jesus. Jadi pekabaran yang harus kita sampaikan kepada dunia adalah pekabaran tentang Yesus. What Jesus has done for us. Apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. What Jesus is doing for us. Apa yang Yesus sementara lakukan bagi kita. And what Jesus is willing to do in our lives. Dan apa yang Yesus rindu untuk lakukan dalam hidup kita. Now, please try to hear me in a balanced way here. Nah, saya mau saudara dengarkan saya dengan seimbang sekarang. If you've ever rowed in a boat, Jadi kalau saudara pernah itu mendayung perahu, then you know what happens if you row with one oar in the water. jadi saudara tahu apa yang akan terjadi kalau saudara hanya mendayung dengan satu dayung saja di air. What happens if you do that? Apa yang akan terjadi? That's right, you go around in circles. Ya, hanya kita berputar-putar saja. So when you want to row with two oars in the water. Jadi kalau saudara mau mendayung ya dengan dua dayungnya itu, And then you di can air. go in a straight line. Dan saudara bisa lurus jalan. As believers in Jesus in earth's last days, Jadi sebagai orang yang percaya kepada Yesus di zaman akhir ini, we rejoice in the gospel. kita bersukacita dalam Injil itu. Who Jesus is, Siapa Yesus itu? what he is doing, Apa yang ia lakukan? what he will do for us. Apa yang ia akan lakukan bagi kita? We are heralds of the good news. Kita adalah pembawa-pembawa daripada kabar baik itu. And it is easy to somehow get that confused. Dan sangat mudah untuk ya kadang-kadang bingung soal hal ini. A lost man or a lost woman needs Jesus. Jadi seorang yang hilang itu perlu Yesus. Forgiveness of sin, Pengampunan atas dosa. salvation from sin, Keselamatan dari dosa. assurance that he or she is a child of God. Jadi kepastian bahwa ia adalah anak Allah. The message we have to take to the world
is the gospel message. Jadi pekabaran yang kita harus bawa ke dunia ini adalah pekabaran Injil. Jesus, the divine Son of God, Yesus, anak ilahi Allah, the only way we can get from this earth to heaven above. satu-satunya jalan di mana kita bisa pergi dari dunia ini ke surga di atas sana. The only way fallen, sinful human beings can be connected to God. Satu-satunya jalan di mana makhluk yang sudah berdosa dan terjatuh ini boleh berhubung dengan Allah. Jesus, who is our only hope. Yesus yang adalah satu-satunya harapan kita. You can look at any other belief system in the world. Jadi saudara bisa lihat semua sistem-sistem kepercayaan di dunia ini. It cannot offer what we offer in Jesus Christ. Mereka tidak dapat tawarkan apa yang kita tawarkan di dalam Yesus Kristus. Jesus, our Savior and our friend. Jadi Yesus adalah juru selamat dan sahabat kita. Jesus, who died for our sin. Yesus yang mati bagi dosa-dosa kita. Jesus, who is coming again. Yesus yang datang lagi. Well, where do all of these items in the everlasting gospel fit in? Tapi di manakah semua hal-hal ini di dalam Injil yang kekal itu termasuk? Oh, they are tremendously important. Ya, mereka itu sangat-sangat penting. I am an evangelist. I teach those things for a living. It's my job. Jadi saya seorang evangelis, saya mengajarkan hal-hal itu. Ya itulah apa yang saya lakukan. And when you read about fear God and give Him glory, Dan ketika saudara baca tentang takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, judgment time, seventh-day Sabbath, ya, masa penghakiman sabat hari ke-7, Babylon, mark of the beast, Babylon tanda binatang, these things become important. jadi hal-hal ini menjadi penting. But only as they help us understand Jesus and bless our relationship with Him. Tapi hanya dalam konteks mereka membantu kita mengerti tentang Yesus dan bagaimana kita hidup di dalamnya. If all you have is a theory, Kalau yang saudara punya hanya teori, a dry doctrine, ya doktrin yang kering, you're missing everything. ya saudara sebenarnya kehilangan segala sesuatu yang lain. What we have to share with a dying world is more than a theory. Apa yang kita perlu bagikan kepada dunia yang sementara menuju kematian ini adalah lebih dari teori saja. We have a Savior to share with this world. Kita punya juru selamat untuk dibagikan kepada dunia. And not only to share with others, Dan ya bukan hanya kita bagikan kepada orang lain, but to welcome into our own lives. tapi juga kita terima dalam hidup kita So that sendiri. God can truly make saved people out of all of us. Sehingga Allah benar-benar bisa mendapatkan umat yang diselamatkan ya dari kita semua ini. It's not difficult to be religious, Jadi tidaklah susah untuk menjadi but berkehidupan agama. it requires more to be a Christian. Tapi untuk menjadi seorang Kristen perlu lebih daripada itu. As a Roman Catholic, I was very religious. Jadi sebagai seorang Roma Katolik itu saya sangat beragama. I went to church every Sunday. Ya, saya pergi ke gereja setiap hari Minggu. I told you there was one time I went to church every day for 2.5 years. Saya katakan tadi saya ada waktu di sepanjang 2,5 tahun di mana saya pergi ke gereja setiap harinya. Every single day, not missing one. Setiap harinya tidak pernah luput satupun. I did all of the things that my church required. Saya lakukan setiap hal yang gereja saya butuhkan. I went to confession every couple of weeks. Saya pergi ke dalam bilik pengakuan ya tiap berapa minggu sekali. I prayed to Mary. Saya berdoa kepada Bunda Maria. I had rosary beads. Saya ada itu rosari, kalung rosari itu. I made the sign of the cross. Saya lakukan itu tanda salib. I prayed to saints. Saya berdoa kepada orang-orang suci. I went to communion every Sunday. Saya pergi ke perjamuan setiap hari Minggu. If you had to do it, I did it. Kalau saudara harus lakukan itu, saya sudah lakukan. I was religious, Saya sangat beragama, and I wasn't a Christian. tapi saya bukan orang Kristen. A Christian is someone who gives Jesus his or her heart, Seorang Kristen adalah seseorang yang memberikan kepada Yesus hatinya, and who understands that the message of the Bible is good news. yang memahami bahwa pekabaran dari Alkitab itu adalah kabar baik. We spoke about rowing with one oar in the water. Jadi kita tadi bicara tentang bagaimana mendayung hanya dengan satu dayung saja. Now it's very important to understand that Jesus died for your sins. Jadi adalah sangat penting untuk mengerti bahwa Yesus mati bagi dosa saudara. It's very important to understand that Jesus was raised from the dead. Jadi sangat penting untuk memahami bahwa Yesus bangkit dari kematian. It's important to understand that Jesus is the Savior of all of the world. Jadi penting untuk memahami bahwa Yesus adalah juru selamat bagi seluruh dunia. Those things are profoundly important. Hal-hal tersebut adalah sangat-sangat luar biasa penting. Imagine somebody on their deathbed waiting to die.
Jadi bayangkan seseorang yang sementara ada di ranjang kematiannya menunggu untuk mati. And someone else saying, no, I'll die in your place and you can go and live a long, healthy life. Dan tiba-tiba ada yang katakan, biarlah saya mati ganti saudara dan saudara bisa hidup sehat lagi selanjutnya. Imagine a criminal waiting to be executed. Bayangkan seseorang terpidana mati. I spoke recently with a man who was waiting to be executed. Jadi saya berbicara dengan seorang terpidana mati baru-baru ini. He spoke to me with tears coming down his face. Jadi ia berbicara kepada saya dengan air mata yang berlinang. He knows he will never be released from prison. Ia tahu bahwa ia tidak akan keluar dari penjara. He knows he doesn't deserve to be released from prison. Ia tahu bahwa ia tidak layak untuk dilepaskan dari penjara. But can you imagine if they said, tonight you'll be executed? Tapi bisa saudara bayangkan kalau orang katakan, malam ini saudara akan dieksekusi. And someone else came along and said, no, wait, I will take his place, let him go free. Dan tiba-tiba ada orang yang tahu, tunggu, saya akan gantikan dia, biarkanlah ia bebas. These things are so foreign to our mind, we have a hard time even accepting it could happen. Ya ini hal-hal yang sangat asing dalam pikiran kita sehingga kita kesulitan untuk menerima hal ini mungkin untuk terjadi. But in a small way, this is what Jesus has done for us. Tapi di dalam hal yang kecil inilah yang Yesus lakukan bagi kita. The Bible says, while we were sinners, Jesus died for us. Alkitab katakan bahwa sementara kita masih orang berdosa, Kristus mati untuk kita. Yet God gives us the privilege of understanding there is more to this good news. Tetapi Allah memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk mengerti bahwa ada lebih lagi daripada hal ini dalam kabar baik ini. Now turn with me to 1 Peter chapter 2. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal 2. It is important to understand the good news. Jesus died for you. Adalah penting untuk memahami kabar baik bahwa Yesus mati bagi saudara. When you know that Jesus died for you, you will have peace in your heart. Kalau saudara pahami bahwa Yesus mati bagi saudara, saudara akan punya damai sejahtera dalam hati The saudara. gospel is the gospel of peace. Injil itu adalah Injil damai sejahtera. Paul wrote to the Romans and said, when we are justified by faith, we have peace. Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma bahwa ketika kita dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai But sejahtera. let's be certain we understand the gospel a little more fully. Tapi mari kita pastikan bahwa kita benar-benar memahami Injil itu dengan lebih utuh lagi. The sinless Son of God died so that you might live. Jadi anak Allah yang tidak berdosa mati supaya saudara bisa hidup. A rebel human race was reconciled to God through Jesus. Jadi umat manusia yang memberontak ini dipulihkan hubungannya dengan Allah oleh karena Yesus. Now here's the question. Nah sekarang ini pertanyaannya. Then what? Lalu apa? Let's read in 1 Peter chapter 2 and verse 21. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. It says, for even hereunto were you called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Now imagine that. Nah, bayangkan itu. Following in the footsteps of Jesus. Mengikuti jejak daripada Yesus. It says in verse 22, he did no sin, neither was guile found in his mouth. Dikatakan dalam ayat yang ke-22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Who when he was reviled not again. When he suffered, he did not threaten, but he committed himself to him that judges righteously. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. And then verse 24 says, Dan di dalam ayat 24 dikatakan, who his own self bare our sins in his own body on the tree. ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Now notice this, Nah, perhatikan hal ini. that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Now the question we ask when we discover that Jesus died for us is,
What then? What next? Nah, pertanyaan yang kita tanyakan adalah ketika kita sudah sadari bahwa Yesus mati untuk kita, berarti adalah apakah selanjutnya? And this is where the good news becomes even better news. Inilah saat dimana kabar baik itu menjadi kabar yang lebih baik lagi. You know, before I accepted Jesus as my Lord and Savior, Jadi saudara tahu sebelum saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya, I wasn't living a life I could be especially proud of. saya tidak hidup suatu kehidupan yang saya bisa banggakan. I was doing very well in my job. Saya lakukan yang baik dalam pekerjaan saya. My parents were proud of me. Ya, orang tua saya bangga kepada saya. My friends were happy for me. Ya, teman-teman saya senang bersukacita atas saya. Oh, I had more than enough money and I had worldly success. Saya punya lebih dari cukup uang dan saya punya kesuksesan dunia. But I wasn't living a Christian life. Tapi saya tidak menghidupkan kehidupan Kristen. The very good news is that when you come to Jesus, He changes your heart and changes your life. Jadi kabar yang baik adalah ketika saudara datang kepada Yesus, Ia mengubahkan hati saudara dan mengubahkan hidup saudara. So you don't have to be the person that you used to be. Sehingga saudara tidak perlu menjadi orang yang sebagaimana saudara sementara sekarang dulu ada. People who are stuck in sin don't want to carry on in that sin. Jadi orang yang terjebak di dalam dosa tidak ingin terus-menerus di dalam dosa itu And sebenarnya. God makes such a big difference in a person's life Dan Allah itu membuat suatu perbedaan di dalam hidup orang that He's able tersebut. to change a life completely. Bahwa Ia sanggup untuk mengubahkan hidup secara seutuhnya. Notice what Paul said. Perhatikan apa yang dikatakan oleh He said, Jesus died for us Paulus, katakan bahwa Yesus mati untuk kita so that we could die as well. supaya kita boleh mati juga. So that we can die to sin Sehingga kita boleh mati terhadap dosa and then live to righteousness. dan hidup untuk kebenaran. You see, this is a very, very important part of the Bible's message. Jadi saudara dapati bahwa ini adalah satu bagian yang penting di dalam Alkitab. And I will come Alkitab. back to this again and again this weekend. Dan saya akan kembali kepada hal ini lagi dan lagi. Remember what Paul said? He said, be strong in the Lord. Jadi ingat apa yang Paulus katakan, jadilah kuat di dalam kekuatan Allah, Tuhan. And far too often, Dan terlalu sering people understand that as meaning be strong. orang pahami bahwa jadilah kuat. Two very different things. Dua hal yang sangat berbeda. Christianity is not like somebody who goes to work out at a gym and lifts weights. Jadi kekristenan itu bukanlah seperti seseorang yang pergi ke gym dan angkat beban. If you go to the gym long enough and work out often enough, Jadi kalau saudara pergi ke gym dan olahraga cukup sering, you're going to end up with an impressive physique and you are going to be very strong. saudara akan dapati tubuh yang berotot kuat dan saudara akan kuat. Simply because you worked hard and you trained hard. Ya hanya karena memang saudara berusaha dengan keras, saudara berlatih dengan keras. That's what it takes to become muscly and strong. Itu- Just do some hard work. Itulah yang diperlukan untuk menjadi berotot lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang berat, keras. But God isn't asking us to be strong by ourselves. Tetapi Allah tidak meminta kepada kita untuk menjadi kuat di dalam diri kita sendiri. We can't do that. Kita tidak dapat lakukan itu. God calls believers to a life of obedience. Allah memanggil orang-orang percaya dalam suatu hidup ketaatan. But we can't obey. Tetapi kita tidak bisa taat. Not without the power of God at work in our lives. Tidak bisa tanpa kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. When the power of God is at work in your life, Ketika kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara, then you must live in harmony with God. maka saudara harus hidup selaras dalam Allah. You see, too many people have the idea that in order to be a Christian, you have to be good. Jadi terlalu banyak orang yang punya pemahaman bahwa kalau menjadi orang Kristen, saudara harus jadi orang baik. But Jesus spoke to a young man one day and said there was no one who was good except God. Tetapi Yesus katakan kepada seorang muda bahwa tidak ada yang baik selain Allah. So the truth is, Jadi hal yang kebenarannya adalah, if you're trying to be good, kalau saudara mau menjadi baik, you're trying to be God. saudara mencoba menjadi Allah. And that will never work. Dan itu tidak akan bisa terjadi. The gospel is really good news. Injil adalah kabar yang sangat baik. Jesus died for us Yesus mati untuk kita
so that we can die to sin. supaya kita boleh mati bagi dosa And we live unto righteousness dan hidup untuk kebenaran as Jesus lives his life in us. sementara Yesus menghidupkan kehidupannya di dalam diri kita. See, notice Paul said, have your feet shod with the gospel of peace. Jadi perhatikan bahwa Paulus katakan biarlah engkau berkasutkan dengan Injil kebenaran. And as Romans 5 and verse 1 says, peace comes when we are right with God. Dan di dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan bahwa damai sejahtera itu datang ketika kita benar di hadapan Allah. You are not living in peace if your life and God's will are constantly colliding with each other. Jadi saudara tidak akan hidup dalam damai kalau hidup saudara dan kehendak Allah itu selalu bertentangan. But you are experiencing peace with God when Jesus himself fills you with his presence. Tapi saudara akan dapati damai sejahtera dalam hidup saudara ketika Yesus sendiri mengisi hidup saudara dengan damai. If you are trying your best Kalau saudara berusaha sebaik mungkin and constantly falling in the same old areas, dan terus-menerus jatuh di dalam hal yang sama berulang-ulang, it might be that you need to stop trying mungkin saudara harus berhenti berusaha and start dying dan mulai untuk mati. and admit to Jesus, I cannot do this unless you live your life in me. Dan mengakui kepada Yesus, oh saya tidak bisa lakukan ini kecuali jika engkau menghidupkan dalam diri saya. And when Jesus is living his life in you, Dan ketika Yesus menghidupkan hidupnya di dalam diri saudara, then you are experiencing the power of God. maka saudara akan mengalami kuasa Allah. If Jesus is living his life in you, Kalau Yesus menghidupkan hidupnya di dalam diri saudara, and you are surrendering to him, dan saudara menyerahkan diri kepada Yesus, then you will be kept by his strength. maka saudara akan dijaga oleh kuat kuasanya. I wonder if you've ever had the experience Jadi saya bertanya, apakah saudara pernah mengalami suatu pengalaman ini? where you find yourself slipping and falling and making the same mistakes, Di mana saudara dapati diri saudara itu terus-menerus terjatuh di dalam kesalahan yang sama. and you conclude, I am just too weak and I cannot do this. Dan saudara katakan bahwa saya terlalu lemah, saya tidak bisa lakukan ini. I have tried and yet I cannot do God's will. Saya sudah coba tetapi saya tidak dapat lakukan kehendak Allah. Well, this is good news Nah, inilah kabar baik. because God says, my strength is made perfect in weakness. Karena Allah katakan bahwa kuasaku dibuat menjadi sempurna di dalam kelemahanmu. God is not looking to you to be strong, Jadi Allah tidak melihat kepada saudara supaya saudara menjadi kuat, but to be strong in the Lord, tapi menjadi kuat di dalam Tuhan. to take hold of his strength Untuk memegang kekuatan kuasanya and let his will be done in your life. dan membiarkan kehendaknya itu terjadi dalam hidup saudara. If you can come to God in faith Jadi kalau saudara bisa datang kepada Allah dalam iman and say to God, I need you to do what needs to be done, dan katakan kepada Allah bahwa saya perlu supaya engkau lakukan apa yang perlu untuk dilakukan, you will experience the peace that passes understanding. saudara akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Let Jesus have his way. Biarkanlah Yesus berlaku. Surrender your life to him. Serahkanlah hidupmu kepadanya. When temptation comes, Ketika godaan itu datang, if you would say, I can't do this, Lord, but you can do it in me, dan ketika saudara katakan, oh saya tidak bisa lakukan ini Tuhan, tapi engkau dapat melakukannya di dalam diriku. there will be peace where once there was no peace. Akan ada damai di saat dimana dulunya tidak ada. So what is the gospel? Nah, jadi apakah damai sejahtera itu? It's the good news. Itulah kabar baik. Who Jesus is, Siapakah Yesus itu? what he has done, Apa yang ia sudah lakukan? what he is doing, Apa yang ia sementara lakukan? and what he is doing in you. Dan apa yang ia sementara lakukan dalam diri saudara? This is something in which we can rejoice. Ini adalah suatu hal di mana kita bisa bersuka cita oleh karenanya. It's something we can share with the world. Inilah sesuatu yang bisa kita bagikan kepada seluruh dunia. It's what the world needs now. Inilah yang diperlukan oleh dunia sekarang ini. And it will pave the way for the coming of Dan Jesus. ini akan membuat jalan bagi kedatangan Yesus. Let's pray together now. Mari kita berdoa bersama-sama. Our Father in heaven, Bapa kami dalam surga,
We thank you today for the gospel, Kami bersyukur atas Injil pada hari ini. the truly good news. Kabar baik yang benar sesungguhnya itu. I pray we would experience its power, Hamba-Mu berdoa agar kami boleh mengalami kuasanya to have the opportunity to share and demonstrate that power with others. dan memiliki kesempatan untuk menunjukkan dan membagikan kuasa ini kepada orang lain. We are weak, not strong. Kami lemah, bukannya kuat. But thank you that we can be strong in the Lord. Tapi kami bersyukur bahwa kami boleh kuat di dalam Tuhan. Fill us with your Holy Spirit, Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. that your will might be done in our lives, Bahwa kehendak-Mu boleh jadi dalam hidup kami. not just now, but always. Bukan hanya sekarang, tapi selalu. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.